Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm dan wafat sekitar tahun 850. Hampir sepanjang hidupnya beliau bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Nah, kenapa Ustazah tampilkan sosok muslim yang ahli di bidangnya seperti Al-Khwarizmi, biar teman-teman tahu bahwa seorang muslim itu mempunyai dan banyak ahli-ahli di bidangnya. Salah satu yang Ustazah contohkan adalah Al-Khwarizmi. Nah, kita harus mencontohnya, semangatnya, keuletannya, ketekunannya dalam belajar ya. Karena belajar itu mudah jika kita berusaha. Kita review kembali untuk pelajaran pembulatan. Karena Ustazah lihat masih banyak teman-teman yang belum begitu memahami pembulatan bilangan. Padahal untuk pembulatan bilangan ini cukup mudah ya, pelajaran yang mudah sekali. Tinggal kita bilangan desimal nih contohnya, masih banyak yang keliru ya nak. Kesatuan terdekat, pada pembulatan kesatuan terdekat yang diperhatikan adalah angka persepuluhannya. Teman-teman bingung ya, persepuluhan kok letaknya di belakang koma? Betul, untuk desimal persepuluhan letaknya di belakang koma. Sedangkan satuannya itu adalah angka 0. Tadi ada contohnya 0,n. N itu persepuluhan, sedangkan 0 itu adalah satuannya. Jika angka persepuluhannya, berarti persepuluhan itu di belakang koma ya. 1, misalkan 2, 3, dan 4, maka dihilangkan. Ya, jika persepuluhannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi 1. Ini ada contohnya. Lihat ya teman-teman, 16,2. Berarti 16,2 itu yang dibulatkan menjadi 16 karena 2-nya adalah di bawah 5. 237,6 dibulatkan menjadi 238. Dari mana? 6 itu naik karena 6 itu di atas angka 5. Maka 7-nya ditambah 1 jadi 8. Jadi hasilnya 238. Nah, yang di bawahnya juga begitu ya. 678 dibulatkan menjadi 7. Kenapa menjadi 7? Ya, kenapa menjadi 7? Karena angka 6,6. 6-nya yang di belakang koma perhatikan, itu di atas angka 5. Jika di atas angka 5, maka menambah 1 angka. Jadi di depannya 6 tambah 1 berapa? 7. Angka lainnya bagaimana Ustazah? Hilangkan saja, nggak usah dipusing-pusingin ya. Jadi hasilnya 7. Begitu. Juga sama, 7,987 dibulatkan menjadi 8 dari mana? Kita perhatikan di belakang koma angka berapa? 9. Karena yang diminta soalnya kan adalah persepuluhan. Baca lagi di atasnya. Persepuluhannya adalah angka 9 yang di belakang koma. Angka 9 naik apa turun? Naik dari angka 5, di atas angka 5. Jadi angka 7-nya menambah 1. Jadi 8, yang lainnya di belakang koma hilangkan. Yang di bawahnya lagi 14,23. Ya, dibulatkan juga menjadi 14 aja. Dari mana? Sama. Ya nak ya. 14 di belakang koma angka berapa nak? Angka 2. Nah, 2 itu turun apa naik? Turun karena di bawah angka 5. Kalau di bawah angka 5 hilangkan semua. Jadi hasilnya 14. Nah, lanjut contoh yang berikutnya. Membulatkan bilangan kepuluhan terdekat. Oh, tadi kan ke persepuluhan ya, yang desimal. Sekarang bukan desimal lagi. Ya, caranya sama aja. Ini yang diminta adalah puluhan terdekat. Simak baik-baik pertanyaannya. Puluhan terdekat. Yang diperhatikan adalah angka satuannya. Nah, jadi berbalik ya nak ya. Kalau tadi desimal satuannya di depan, kalau angka bilangan cacah yang ini satuannya di belakang. Jadi perhatikan ya, ini tidak sama ya nak ya. Anak-anak Ustazah, perhatikan lagi ya nak ya.
angka-angkanya Ustazah buat semudah mungkin. Lihat ya contohnya. Untuk caranya sama saja dengan cara yang tadi ya nak ya, cara yang desimal. Jika dia di bawah 0 sampai angka 4 itu dihilangkan, berubah jadi 0 semua. Jika dia 5, 6, 7, 8, 9 itu menambah angka 1 di depannya. Sama saja dengan desimal tadi, pembulatan desimal tadi untuk caranya. Hanya yang beda letak satuan dan puluhannya saja. Baik, perhatikan 61 dibulatkan menjadi 60. Ya, karena satunya di bawah 5 jadi berubah jadi 0, 6 tetap jadi 60. 28 dibulatkan menjadi 30. Kenapa enggak 29 Ustazah? Tidak, karena 8 itu naik menambah 1 angka di depannya. 2 tambah 1 3. Jadi 8 berubah jadi 0, 2 tambah 1 3, 30 hasilnya. Begitu. Nah, 355 juga sama dibulatkan menjadi 360. Dari mana? Lihat di belakang 5 ada 5 lagi. 5 itu naik. Berarti 5 yang di paling ujung berubah jadi 0. 5-nya menambah 1 di angka 5 jadi 6. Jadi 360. Sama juga dengan 1234. 4-nya itu adalah di bawah angka 5 berubah menjadi 0. Jadi harga nilainya 1230. Dan 52.278 pun sama. Dilihatnya satuan di belakangnya adalah angka 8. Angka 8 itu naik, jadi menambah ke angka 7 satu angka. Jadi 8 53.280 jadinya. Dan di bawah pun sama ya, 284.784. 784 pun demikian sama ya, dibulatkan menjadi 284.780 karena dilihat angka 4 itu di bawah angka 5 jadi berubah menjadi 0, 8-nya tetap. Memberi contoh soal cerita. Pertanyaan, Ustazah mempunyai sebuah kolam ikan dengan ukuran 24,8 meter kali 15,4 meter. Taksir luas kolam tersebut, kemudian lakukan perkalian sesungguhnya. Yuk, mari kita jawab bersama dulu. Hasil taksiran dulu, kita taksirkan dulu. 24,8 dibulatkan menjadi berapa? 25, karena angka 8 itu naik menambah 1 di angka 4 jadi 25. 15,4 dibulatkan menjadi 15 karena 4 itu di bawah 5 jadi hasil 15. Maka taksiran hasil perkaliannya adalah sebagai berikut. 24,8 kali 15,4 ditaksirkan menjadi 25 dikali 15 sama dengan 375. Cari jawabannya dengan bersusun ke bawah saja. Punya kita kali 24,8 dikali 15,4 hasilnya adalah 381,25. Jadi ada hasil taksiran dan hasil sesungguhnya begitu. Teman adalah biasanya Ustazah yang memberi tugas membuat soal, teman-teman menjawab. Sekarang teman-teman buat 2 soal cerita seperti contoh yang tadi Ustazah contohkan beserta jawabannya langsung. Cari hasil taksirannya dan hasil sesungguhnya menggunakan bilangan desimal. Ya, boleh yang di kehidupan sehari-hari, sangat banyak ya contohnya. Difoto, dikirim ke Ustazah dengan tulisan yang rapi ya nak ya. Teman-teman pasti bisa, tidak usah terburu-buru mengirimkannya ya. Ustazah sabar kok menunggu, tapi hasilnya bagus dan baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran pembulatan, semoga dengan banyaknya contoh-contoh tadi semoga bisa dipahami dengan baik ya. Insya Allah jika kita bertemu kembali dan berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, nanti pelajaran kita akan masuk ke KPK ya. Moga-moga teman-teman dengan review ini semakin paham ya nak ya. Dan ingat teman-teman 3M ya. Apa itu 3M ya Ustazah ya? Siapa yang tahu? Ya betul, memakai masker dan tidak lupa mencuci tangan sering-sering
dan juga menjaga jarak. Itu penting sekali ya, karena virus itu tidak terlihat. Tidak lupa juga untuk adabnya ya, adab makan bagaimana, dan adab di kamar mandi seperti apa. Teman-teman lebih konsisten lagi dalam mempraktekannya di rumah, karena setiap teman-teman checklist centang itu ada penilaian dari ustazah. Ya, semoga teman-teman konsisten melakukannya dan jujur dalam pengisiannya. Semoga Allah membalas semua kejujuran teman-teman untuk baik adab yang sudah diisi di Google Form. Semoga benar dan apa adanya. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.